Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat, peserta BIMTEK Informatika 2022. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan peserta yang pertama itu Bapak Komang Wisnu Adiputra dari SMP 1 Singaraja. Bapak Hendriani Supriyanto dari SMP 5 Sikur. Yang ketiga, Ibu Maria Veronica Farida dari SMP 3 Kupang. Dan saya sendiri, Ibu Nursia Natsir dari SMP 1 Pangsit. Kemudian Ibu Asrin Komadi dari SMP 10 Gorontalo. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya persilahkan kepada teman saya, Ibu Asrin, untuk memberikan pemaparan materi dari presentasi kami. Disilahkan Ibu Airin. Ya, terima kasih. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yaitu mengenai menerapkan pembelajaran Amlet pada mata pelajaran informatika, yaitu dengan identifikasi masalah. Yang pertama adalah peserta didik lebih tertarik akan penggunaan perangkat komputer dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidik lebih cenderung mengarahkan siswa agar terampil menggunakan aplikasi di komputer, bukan memahami bagaimana cara komputer itu bekerja. Yang ketiga yaitu peserta didik lebih mengutamakan hasil atau nilai dari sebuah proses atau pemahaman dalam proses pembelajaran. Yaitu selanjutnya adalah solusi. Nah, yang pertama yaitu solusinya adalah mencari referensi tentang penerapan metode Amlet. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komputer dan mengajarkan materi dengan menggunakan media lain selain komputer. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan sejarah komputer serta memberikan pemahaman tentang alur komputer yang diawali dengan input, kemudian proses, dan diakhiri dengan output. Itulah identifikasi masalah serta solusi. Untuk praktik baiknya diserahkan kepada Bapak Hendriana Supriyanto. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Untuk praktik baiknya dalam peningkatan kompetensi guru informatika tentang penerapan pembelajaran Amlet, ya. Yang pertama itu membuat media ajar yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik tertarik akan pembelajaran yang disertai dengan permainan. Yang kedua, memberikan hadiah kecil sebagai apresiasi kepada murid atau kelompok yang menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat. Dan di sini dalam hal permainan mungkin kami akan berikan contoh dalam hal permainan menggunakan kertas atau alat tulis atau gelas air minum, yang mana dalam gelas tersebut akan dibuatkan simbol-simbol oleh peserta didik dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu dia dia akan menyusun, menghitung, mencocokkan dan mengurutkan dari gelas-gelas yang ada yang sudah disiapkan oleh kelompok dari peserta didik tersebut. Yang mana dalam gelas tersebut dibuatkan 4 susun atau 4 gelas atau 5 gelas atau 6 gelas, dibuatkan simbol-simbol atau simbol bertuliskan jenis simbol seperti tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, tanda panah ke kiri, dan tanda panah ke kanan. Nah, yang mana nanti gelas dari kelompok A itu akan ditukarkan ke kelompok B. Nanti yang kelompok B ini nanti dia akan mengikuti instruksi dari kelompok A tentang mengcocokkan, menghitung, mencocokkan dan mengurutkan
gelas-gelas yang ada simbol-simbolnya tersebut. Yang mana nanti kalau ada kesalahan nanti bisa akan diperbaiki oleh kelompok A. Yang mana bagaimana sih kelompok B ini akan menghitung dulu berapa banyak gelas, kemudian mencocokkan di mana posisi gelas itu yang pas, yang di posisi tanda panah ke atas yang mana, posisi tanda panah ke bawah yang mana, kemudian tanda panah ke kiri dan ke kanan dan seterusnya. Nah, di sini akan diurutkan. Yang pertama apakah tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah atau kiri atau kanan. Nah, ini adalah sebuah permainan nanti ketika nanti ada kesalahan sedikit dari kelompok B, nanti akan diperbaiki oleh kelompok A yang sudah mencocokkan menyusun duluan dari hasil permainan kelas tersebut. Kemudian kaitannya dengan permainan kelas tadi itu, di sana ada kaitannya dengan tentang belajar algoritma dalam informatika. Sedangkan di sini kami membahas tentang penerapan amplak, dalam artian penerapan ini kita akan menghindari atau mengurangi beban kita yang dari sekolah yang mungkin kekurangan alat kita, sehingga kita menerapkan pembelajaran amplak ini. Nah, dari sana tanpa kita harus memakai komputer, laptop, HP, yang sebagainya, kita bisa menggunakan media-media kertas lainnya seperti tadi yang disebutkan contoh tadi itu tentang media gelas untuk disusun, dihitung, dicocokkan, kemudian disusun dengan rapi oleh masing-masing kelompok. Mungkin itu aja dulu tentang praktik baiknya dalam menerapkan pembelajaran amplak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendriana atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan tadi? Selamat siang. Selamat siang, Iya, Bu. selamat siang Bu Maria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanyakan bagaimana cara agar proses pembelajaran di kelas bisa menyenangkan atau tidak membosankan bagi siswa-siswi di kelas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Ibu Maria. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Ibu Maria tadi? Mungkin bisa Pak Hendriana? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Bagaimana cara kita agar di kelas itu lebih menyenangkan dalam kelas sehingga tidak membosankan dalam kelas? Mungkin yang pertama dulu yang kita lakukan dalam kelas itu sehingga siswa itu tidak jenuh di dalam kelas, tidak bosan. Kita bisa buat permainan mungkin Bu. Permainan itu mungkin sangat sederhana sekali dan tanpa harus menggunakan alat yang banyak dan memang tidak berbiaya juga. Cukup butuh dengan anggota badan kita. Yang pertama mungkin ada namanya permainan gerak dan lagu. Nah, di sini gerak dan lagu ini mungkin siswa disuruh bernyanyi sehingga bernyanyi sambil menggerakkan badannya. Contoh misalnya dengan lagu-lagu Marina menari di atas menara, mungkin kepala, pundak, lutut, kaki itu termasuk gerak dan lagu. Sehingga siswa itu akan tertarik dulu, tidak jenuh, dia akan senang dengan lagu tersebut sambil dia bernyanyi, sambil dia bergerak. Memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki. Itu mungkin pertama, sekalipun ini terlalu lagu-lagu untuk anak TK, tapi paling tidak siswa tersebut bisa termotivasi dulu, bisa senang dulu pertama, sehingga saat masuk materi mereka tidak jenuh, tidak tidak tegang menghadapi materi informatika ini. Ya mungkin yang kedua bisa juga dilakukan oleh pendidik mungkin dengan melakukan permainan lakukan yang guru katakan. Misal guru akan memberikan aba-aba kepada siswa-siswi tentang pegang bahu, dagu, hidung, pipi. Itu mungkin sesuatu yang memang jarang yang mereka lakukan di rumah sama orang tua yang mungkin di rumah. Mungkin saat di dalam kelas ketika dia sedang bosan dia akan melakukan dia akan mengikuti aba-aba gurunya seperti itu sebelum memegang dagu, hidung, pipi. Karena yang kita lihat di lingkungan sekarang itu terlalu jauh sama orang tua dalam rumah. Kenapa? Karena gara-gara gadget Android seperti ini sehingga mereka agak jauh di orang tua sehingga jarang sekali dia berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin ketika kepada dalam kelas mereka bisa melakukan itu dengan guru itu sendiri. Pertama, sehingga ketika sudah diadakan game atau permainan seperti itu, mungkin siswa sedang sangat merasa senang, nyaman dalam kelas, baru mungkin akan diterapkan atau diungkapkan materi utamanya tentang informatika, misalnya contohnya tentang algoritma.
yang di sana algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Yang di sini dia dalam algoritma ini siswa disuruh diminta untuk membuat kegiatan sehari-hari sesuai tema yang sudah dibagi dalam berkelompok. Dalam artian, siswa disuruh mengurutkan ketika mereka berada di dalam kelas, mereka melakukan apa dulu. Mungkin yang pertama masuk sekolah itu pertama dia akan melihat jadwal komisarisnya. Mungkin setelah itu dia akan membersihkan kelas dari dia mengajarkan dalam ilmu ini mungkin siswa disuruh membiasakan diri dalam mengurutkan langkah-langkah yang biar mereka terbiasa dalam melakukan kegiatan dalam tiap hari dalam kelas seperti itu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Hendriana atas jawabannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan atau ada tanggapan lain lagi? Ya, ada tambahan dari saya. Oh ya, silakan Ibu Asrin. Ya, bagaimana cara agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas dapat menyenangkan atau tidak membosankan, yaitu kita dapat mengetahui terlebih dahulu gaya belajar siswa, di mana gaya belajar siswa tersebut didapatkan dari asesmen non-kognitif. Setelah gaya belajar siswa diketahui, maka masing-masing siswa akan diberikan materi sesuai dengan gaya belajarnya. Yaitu sesuai gaya belajarnya ada audio, visual, dan kinestetik. Untuk gaya belajar audio, materinya akan diberikan dengan penayangan video. Kemudian visual, Bapak Ibu Guru akan bisa memberikan bahan bacaan untuk mereka baca mengenai materi. Kemudian untuk kinestetik, Bapak Ibu Guru bisa memberikan atau menampilkan materi secara nyata. Misalnya apabila materinya mengenai sistem komputer perangkat keras, maka Bapak Ibu Guru itu akan memberikan contoh perangkat keras yang sesungguhnya. Ya, terima kasih. Itulah tambahan jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu Asrin atas jawabannya. Mungkin sudah tidak ada lagi. Bisa mungkin Bapak Komang menyimpulkan dari materi yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Silahkan Pak Komang. Baik, terima kasih Ibu Nursia atas waktunya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari presentasi kali ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan juga pertanyaan dari Ibu Maria, informatika mungkin awalnya identik dengan pembelajaran yang menerapkan harus menggunakan perangkat, baik berupa komputer ataupun perangkat-perangkat kelas lainnya untuk melakukan sebuah pembelajaran. Jadi di mana peserta didik itu harus berhadapan langsung dengan perangkat dan teknologinya baru bisa dikatakan belajar informatika. Tapi dengan metode pembelajaran unplugged, jadi siswa bisa diberikan pemahaman materi tentang informatika, baik berpikir komputasional, literasi digital, berpikir kritis, itu dengan metode-metode belajar unplugged yang menarik, baik dengan game yang sudah ada disampaikan oleh Pak Heria tadi, dan juga ada video yang disampaikan oleh Ibu Asri. Jadi itu kesimpulan kita pada presentasi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Komang atas kesimpulannya. Demikianlah tadi Bapak Ibu Guru hebat pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.